Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang surah An-Nas, mengurai tajwid dan juga makharijul huruf daripada surah An-Nas ini. Sebelum itu, mari kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita baca ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Di sini ada huruf qaf. Huruf qaf adalah termasuk huruf qalqalah dan juga dia disifati dengan jahr, jelas. Banyak sekali para pemula itu salah dalam melafadzkannya sampai terjadi perubahan huruf antara qaf ini dan juga kaf. Kalau qaf termasuk huruf qalqalah, kalau kaf itu termasuk huruf hamz, kul. Kemudian kesalahan ini sangat fatal apabila kita melafadzkannya dengan mengucapkan dengan kaf, kul, maka dimaknai dengan makanlah. Berbeda dengan qul. Artinya ucapkanlah wahai Muhammad. Maka di sini kita harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai salah dalam melafadzkan huruf, maka akan terjadi kesalahan dalam memaknainya. Coba kita baca qul. Qul a'u, kemudian di sini ada hamzah dan juga ain. Sudah kita terangkan bahwa kita juga harus bisa membedakan antara hamzah dan juga ain meskipun keduanya sama berasal daripada halqi, makhrajul huruf halqi, tetapi hamzah ini berada di pangkal, sedangkan ain berada di tengah-tengah tenggorokan. A'u, qul a'udzu. Harus juga membedakan antara da dan juga za. Bi rabbin nas. Kemudian kita bertemu dengan ra dengan berharakat fathah, maka dia hukumi sebagai tafhim, artinya tebal. Bi rabb, tebal. Bi rabbin nas. Kemudian kita bertemu dengan nun yang bertasydid, maka di sini ada gunnah, disebut gunnah musyaddadah, artinya berdengung, dua harakat. Coba kita lafadzkan ayat pertama ini. Qul a'udzu birabbin, ada dengung. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ada alif sebelumnya berharakat fathah bertemu dengan huruf hiduf, yaitu sin, kemudian diwaqafkan. Maka ini menjadi mad arid li sukun. Berapa panjangnya? Adapun panjangnya yaitu 2 sampai 6 harakat ataupun 1 sampai 3 alif. Kemudian kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Malikin nas. Di sini juga sama, yaitu ada huruf nun bertasydid, maka dihukumi sebagai gunnah, maka kita dengungkan 2 harakat. Malikin nas. Kemudian ada huruf alif sebelumnya berharakat fathah dan bertemu huruf hidup yaitu sin, kemudian diwaqafkan. Maka ini juga sama dihukumi sebagai mad arid li sukun. Panjangnya 2 sampai 6 harakat ataupun 1 sampai 3 alif. Oke, kita lanjut ke ayat selanjutnya. Ilahin nas. Ilahin nas. Di sini ada lam kemudian berharakat tegak, maka kita di sini hukumnya martabi'i. Panjangnya 2 harakat ataupun 1 alif. Coba ucapkan ilahin, ila, panjang 2 harakat. Kemudian ada ha di sini. Ha juga bersama dengan tadi dengan hamzah, yaitu huruf halqi berada di pangkal tenggorokan. Ha. Ilahin. Kemudian bertemu lagi dengan alif lam tapi tidak dibaca, maka di sini dihukumi dengan al-syamsiyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf al-syamsiyah yaitu nun. Kemudian di sini lagi nunnya
bertasydid, maka dihukumi sebagai gunnah musyaddadah. Artinya berdengung 2 harokat. Kemudian setelah nun ada alif, seperti ayat di pertama, sebelumnya berharokat fathah, kemudian bertemu huruf hidup dan juga diwaqafkan. Maka hukumnya mad arid disukun, panjangnya 2-6 harokat ataupun 1-3 alif. Coba kita ucapkan, kita baca ayat kedua ini. Ilahin nas. Kemudian kita lanjut ke ayat 3, min syarril, Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan sya. Dihukumi sebagai ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa ausat. Kenapa ikhfa ausat? Karena shin ini tidak jauh makhrajul hurufnya daripada nun, kemudian tidak dekat daripada nun. Maka tidak boleh kita membacanya berdengung secara berlebihan. Ming tidak boleh, tetapi ketika kita melafadzkan nun ini harus bersiap-siap daripada makhrajul huruf shin. Min syarril. Jadi ini ikhfa ausat. Kemudian ada sya. Sya itu termasuk huruf tafasyi yang artinya menyebar. Min syarril, kemudian ada ra berharokat kasrah, maka kita hukumi sebagai tarqiq, artinya tipis. Setelah ra berarti ada alif lam yang dibaca jelas, maka di sini dihukumi sebagai al-qamariyah. Kenapa? Karena ada alif lam sukun. Kenapa? Karena ada alif lam bertemu dengan huruf al-qamariyah, yaitu waw. Min syarril waswasil khannas. Kemudian di sini juga ada nun yang bertasydid, maka dihukumi juga sebagai gunnah musyaddadah. Selanjutnya ada alif, sebelumnya berharakat fathah bertemu dengan huruf hidup yaitu sin, kemudian diwaqafkan, maka ini juga dihukumi sebagai mad arid disukun. Panjangnya 2-6 harokat ataupun 1-3 alif. Bagaimana kalau misalnya mad arid disukun ini kita wasolkan ataupun kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya? Maka yang tadinya mad arid disukun akan menjadi mad tabi'i seperti biasa, panjangnya 2 harokat. Contoh kita ayat ini langsung sambung ke ayat selanjutnya. Min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Jadi langsung disambung kepada ayat selanjutnya, maka mad arid disukun tadi yang panjangnya bisa 2-6 maka menjadi mad tabi'i biasa, yaitu panjangnya 2 harokat. Khannasil ladzi. Jadi biasa saja panjangnya 2 harokat. Coba kita contoh diwasolkan atau diteruskan kepada ayat selanjutnya. Min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Seperti itu ya. Jadi panjangnya 2 harokat. Kemudian kita ke ayat selanjutnya, yaitu alladzi yuwaswisu. Alladzi di sini ada zal bertemu dengan huruf mad tabi'i yaitu ya, sebelumnya berharokat kasroh, maka kita hukumi sebagai mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian apabila diqat'i ataupun diwaqafkan di ayat sebelumnya khannas, maka kita baca alladzi. Tetapi apabila diwasolkan maka dibaca khannasil ladzi, begitu. Kemudian alladzi yuwaswisu fi juga sama, yaitu hukumnya mad tabi'i karena ada huruf tabi'i yaitu ya, sebelumnya berharokat kasroh, panjangnya 2 harokat.
fi sudurin. Kemudian ada ro di sini berharakat kasrah, maka dihukumi tarkik, artinya tipis. Sudurin nas. Kemudian ada nun, sama seperti tadi, yaitu gunnah musyaddadah, artinya didengungkan dengan 2 harokat. Setelah itu ada alif, sebelumnya berharakat fathah, setelahnya bertemu dengan huruf hiduf yaitu sin, kemudian diwaqafkan, maka ini menjadi mad arid li sukun. Panjangnya 2 sampai 6 harokat ataupun 1 sampai 3 alif. Kemudian kita lanjutkan kepada ayat terakhir, yaitu minal jinnati wan nas. Di sini kita bertemu minal, ada alif lam, kemudian dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai al-qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf al-qamariyah yaitu ja. Minal jin, di sini gunnah, maka kita dengungkan. Adapun huruf gunnah musyaddadah yaitu 2, yaitu nun kemudian mim apabila keduanya bertasydid. Minal jinnati wan nas, kita dengungkan 2 harokat. Kemudian wan nas sama seperti tadi mad arid li sukun. Sekarang coba kita baca dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Mari kita sama-sama membaca Shadaqallahul azim. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.